Oke, it's recording now, and kita mulai. Saya share screen. Kita mulai dari sini. Kok nggak mau muncul? Sebentar nih, saya coba. Muncul ya teman-teman ya. Oke, here we go. Oke, kita bahas ini mengenai visi, misi, tujuan, dan juga falsafah perusahaan. Oke, apa sih yang dimaksud dengan misi? Kalau teman-teman tahu, ada yang aware nggak? Apa tuh misi? Apa bedanya misi dengan mimpi gitu loh? Oke, kita lihat ya. Visi, Langkah bukan, Pak? yes. Misi itu langkahnya bukan, Pak? Visinya. Oh, Visi. kalau visi itu keinginan Keinginan, tujuan ya, Pak? keinginan seperti apa kira-kira? Keinginan yang akan dicapai. Hmm. Keinginan yang ingin dicapai kita gitu, Pak. Oke. Apa tujuan dari kita membuat sebuah perusahaan atau membuat tujuan hidup kayak gitu ya, Pak? Oke, visi. Misalkan gini, visi itu adalah gambaran yang sifatnya bisa dibilang ideal di masa yang akan datang. Dan ini masa yang itu bisa jadi 30 tahun yang akan datang atau bahkan 50 tahun yang akan datang gitu kan. Ya misalnya seperti kayak visi Indonesia tahun 2045 gitu kan ya. Berarti kan kita ini mau menuju kemana, atau kita mau berada di posisi seperti apa di tahun 2045. Nah, itu seperti itu visi gitu loh. Nah, nanti saya jelasin aja dari visi, kemudian tujuan itu adalah namanya breakdown dari visi gitu loh. Ya, ada tujuan, kemudian juga ada apa namanya, ada hal yang lebih kecil lagi, dibagi-bagi lagi lebih kecil, itu namanya goals gitu loh. Nanti dijelaskan. Jadi nanti dibagi lagi tuh tujuan tuh yang sifatnya lebih kecil. Ya mungkin ya tahapnya 3 sampai 5 tahun, 3 sampai 5 tahun lah gitu. Kalau tadi kan fisik kan 30 tahun, bahkan mungkin kalau perlu 50 tahun akan datang gitu loh. Itu jadi, nah ini kita lihat ya visi itu seperti apa ya. Visi itu merupakan deskripsi mengenai apa yang ingin dicapai. Jadi emang ya, gue mau kemana nih, gue mau jadi seperti apa nanti misalnya di tahun 2045 gitu loh. Tapi ini kita bicara mengenai organisasi. Jadi deskripsi mengenai apa yang ingin dicapai oleh organisasi setelah organisasi tersebut mengimplementasikan strateginya. Jadi setelah mereka tuh berusaha untuk mengimplementasikan strateginya secara maksimum, dan juga pasti mencapai potensi secara penuh gitu. Jadi memanfaatkan semua potensi yang ada, memanfaatkan semua sumber daya yang ada. Jadi nggak hanya sekedar sumber daya manusia, tetapi juga ada sumber daya finansial, kemudian juga aset-aset perusahaan yang dimanfaatkan dengan sepenuhnya, dengan sebaik-baiknya. Itu merupakan visi gitu loh. Atau visi juga bisa menjadi sebuah pandangan yang sifatnya jauh ke depan atau wawasan luas, itu mau kemana dan bagaimana perusahaan itu harus dibawa dan juga berkarya supaya tetap konsisten di bidangnya gitu ya. Misalnya kalau organisasi kalian atau perusahaan kalian itu bergerak di bidang kuliner, misalnya seperti tepung terigu atau instan noodle, itu kan ya kalian harus konsisten di situ gitu loh. Nggak mungkin nanti tiba-tiba perusahaan kalian nanti banting setir menjadi misalnya bergerak di bidang otomotif, itu kan nggak mungkin gitu. Tapi fokus pada bidangnya gitu loh. Jadi ya kalau misalkan kalau tadi kuliner misalnya berhubungan dengan tepung, misalnya ya tapi kalian menjual tepung terigu dengan memberi tepung terigu yang sifatnya premium, atau mungkin juga nanti kan membuat instan noodle atau mie instan, atau mungkin produk-produk turunan dari tepung. Nah, itu merupakan konsisten. Dari situ mungkin kalian tuh bisa eksis, tapi nggak hanya sekedar eksis, tapi juga perusahaan tuh bisa tumbuh kembang gitu loh, bisa dia bisa mencapai visinya gitu loh. Dan juga ya pastinya harus ya antisipatif. Jadi ya maksudnya antisipatif ya, kita bisa mengantisipasi
terhadap apa tantangan-tantangan ataupun threats ataupun ancaman-ancaman yang datang gitu ya. Ya baik itu mungkin dari kompetitor atau mungkin dari apa ya seperti kayak pandemi kemarin tahun 2020 kan sebenarnya nggak ada yang bisa mengantisipasi gitu loh. Tapi ya tetap ya perusahaan harus bisa beradaptasi kan gitu ya. Nah, kemudian juga ada yang sifat inovatif. Inovatif berarti itu perbaikan yang sifatnya tiada henti. Perbaikan itu nggak hanya sekedar di apa di produk ataupun jasa, tetapi juga semua lini atau semua bagian dari perusahaan itu ya harus bisa melakukan inovasi-inovasi gitu loh. Nah, dan pastinya juga harus produktif gitu loh. Ya kan, yang ini terkait dengan produktivitas gitu kan ya. Seberapa produktifnya perusahaan ini, seberapa produktifnya organisasi ini kan gitu loh. Gitu. Oke. Maaf Pak, ada teman saya katanya belum di ACC, Pak mau masuk. Oh ya, siap sebentar. Ini saya kalau udah kasihkan nerangin nih kayak begini nih, jadi lupa. Oke, thank you udah diingetin ya. Nanti kalau misalnya ada yang belum di itu, tolong saya di remind lagi, nggak apa-apa kok, santai aja. Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Oke, thank you ya sudah diingetin. Oke, ini sudah mereka tinggal join ya, nanti tinggal tunggu aja. Selesai mereka sudah bisa masuk ya. Oke, Tara, sudah bisa masuk sih. Oke, sip. Udah pada masuk semua ya. Oh, ada beberapa yang belum, sebentar. Oke, next. Visi itu berisi gambaran yang sifatnya challenging, menantang mengenai kondisi di masa yang akan datang. Dan merupakan kondisi yang ideal gitu loh. Jadi kondisi itu sifatnya ideal, yang pokoknya ideal banget ya, mengenai misalnya kita sebagai market leader atau mungkin organisasi itu masuk pada kondisi tiga besar di industrinya gitu kan. Ya berisi ya tadi ya cita-cita, kemudian juga image atau gambaran yang ingin diwujudkan oleh perusahaan ya tadi misalnya ya menjadi market leader, terus kemudian juga menjadi perusahaan yang diidam-idamkan oleh karyawan atau mungkin oleh apa di industrinya atau mungkin bahkan para kompetitor juga selalu mengikuti langkah kita. Jadi kita sebagai leadernya, mereka sebagai follower kan seperti itu gitu loh. Nah, jelas gitu. Jadi ini jadi visi itu bisa mengenai gambaran yang ideal dan juga gambaran itu harus menantang, harus challenging gitu ya. Ya kan kalau misalkan kita sekarang ini masih masuk dalam kondisi misalnya 20 besar gitu ya. Nah, pasti kan kalau yang challenging ini bagaimana kita bisa masuk misalnya 5 besar di misalnya 30 tahun yang akan datang. Tapi itu juga sifatnya harus realistis sih. Jangan sampai nanti ya kita masuk ke 5 besar 3 tahun yang akan datang ya. Sedangkan kita saat ini masih posisi bontot ya, dari misalnya dari 25 perusahaan di industri yang sama. Itu kan ya agak-agak ya kita menantang cuma ya impossible gitu. Kita juga harus realistis gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi harus ya ideal, tapi juga tetap harus realistis gitu. Nah, dan itu seperti itu gitu loh gambarannya. Gitu. Oke, kita lihat sini untuk dasar-dasar dari perumusan visi. Jadi kita mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi. Kemudian juga yang pastinya memberikan arah dan fokus dari strategi yang jelas. Jadi arah dan fokus strategi itu harus jelas gitu loh. Kemudian yang ketiga, mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis gitu loh. Kemudian yang keempat itu memiliki orientasi terhadap masa depan. Jadi pasti orientasi itu masa depan gitu loh. Ya, 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang. Jadi udah bukan orientasi masa lalu, orientasi ya kita pernah menjadi market leader di zaman Orde Baru ya. Ya itu kan 20 tahun, 25 tahun yang lalu gitu loh. Maksudnya ya itu menjadi histori itu. Tapi kan kita sekarang orientasi ke masa yang akan datang gitu loh.
Kemudian juga mampu menumbuhkan komitmen dari seluruh atau dari segenap lapisan karyawan, baik dari yang paling ujung atas sampai yang paling bawah, gitu. Mulai dari level CEO sampai pada level staff, sampai juga kepada ya karyawan yang part timer, yang yang karyawan harian, kan gitu. Jadi ya yang harus memiliki komitmen yang sama gitu loh. Sorry. Kemudian next, mampu menjamin kesinambungan dalam kepemimpinan organisasi. Jadi nggak peduli siapapun yang menjadi CEO gitu kan ya, siapapun yang mungkin ya, pasti CEO itu berganti-ganti kan, nggak mungkin CEO itu orang yang sama selama berpuluh-puluh tahun ya kan. Ya pasti harus ada pergantian pucuk kepemimpinan gitu kan. Apalagi misalkan perusahaan-perusahaan TBK ya kan, ya pastinya kalau misalnya si CEO ini sudah nggak perform gitu ya, pasti ya pihak pemegang saham ya menuntut penggantian CEO kan, penggantian direksi kan, seperti itu. Tapi nggak peduli siapapun itu yang menjadi pucuk pimpinan, ya tetap harus berpegang pada visi yang sama, visi yang sudah ditentukan sebelumnya gitu loh. Kemudian juga tanpa keterbatasan dimensi waktu. Yang dimaksud sini ya nggak ada batasan yang harus spesifik ya. Tapi yang batasan itu masa yang akan datang kapan? Misalnya 30 tahun yang akan datang, bisa jadi mungkin 25 tahun yang akan datang, atau mungkin 50 tahun yang akan datang, kan seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan tidak adanya keterbatasan dimensi waktu gitu. Oke, tadi kalau kita ada bicara mengenai visi ya, tadi mengenai gambaran besarnya, gambaran idealnya kan gitu ya. Kemudian juga ya kondisi ideal seperti apa kan gitu ya. Kemudian image-nya, kemudian hal-hal kondisi yang menantang, gambaran yang menantang di masa yang akan datang. Itu kita bicara visi. Sekarang kalau kita bicara misi, kita bicara mengenai tatanan, mengenai value dan juga beliefs. Nilai dan kepercayaan yang bisa menjadi pernyataan usaha yang harus diemban atau dilaksanakan oleh perusahaan. Jadi sesuai dengan visi yang sudah ditetapkan, supaya apa? Supaya tujuan organisasi ini dapat terlaksana dengan baik. Misi ini bermanfaat memberikan pedoman kepada pihak manajemen dalam memusatkan kegiatannya. Nah, jadi kita bicara mengenai misi. Misi itu berarti kita bicara mengenai adanya value dan juga beliefs gitu loh. Nah, misi ini juga bermanfaat memberikan pedoman, jadi adanya guidance kepada pihak manajemen gitu kan ya, dalam memusatkan kegiatannya. Jadi ada tatanan nilainya, ada yang hal yang bisa dijadikan sebagai guidance gitu loh. Misalnya kita menjadi pemain menjadi global player di tahun 2050 gitu ya, di bidang instant noodle gitu ya. Baik itu misalnya di Asia. Nah, tapi kan untuk menjadi global player di bidang instant noodle di tahun 2050 di benua Asia, kan tetap harus ada guidance-nya nih, tatanan nilainya, value-nya gitu loh. Jangan sampai ya kita main hantam kromo, main sikat kiri, sikat kanan, sikut kiri, sikut kanan, tapi kita tidak memperhatikan nilai-nilai yang dianut oleh misalnya yang dianut oleh pendiri perusahaan, nilai-nilai atau kepercayaan atau beliefs yang dianut oleh oleh misalnya si ownernya dan juga pemegang saham yang lainnya, itu yang perlu diperhatikan gitu loh. Makanya jangan sampai nanti ya tiba-tiba mungkin ya sorry to say mungkin anggota direksi yang tertangkap yang OTT gitu loh, ya ketangkap basah sama KPK hanya karena misalnya dia menyogok pejabat tertentu. Itu kan sebenarnya kan bisa dibilang melanggar nilai atau beliefs-nya gitu loh. Makanya kalau kita lihat kan ada beberapa perusahaan-perusahaan itu yang memang kelihatan gitu. Oh ini kalau misalnya orang yang kalau misalnya ada orang atau mungkin saudara kalian atau mungkin tetangga dari teman-teman semua yang kerja misalnya di organisasi perusahaan tertentu itu kelihatan misalnya dari cara berpikirnya, cara bersikapnya, cara berbicara, karena dia meyakini adanya nilai, adanya value dan juga kepercayaan yang dijadikan sebagai guidance, sebagai pegangan gitu loh. Seperti itu gitu loh. Oke ya teman-teman ya, kalau yang mau tanyakan monggo silakan. Nah di sini
kita melihat dasar-dasar merumuskan misi perusahaan itu adalah yang pertama mengejawantahkan atau melihat detail alasan dan keberadaan perusahaan. Kenapa sih perusahaan saya itu didirikan? Kenapa sih misalnya kalian itu mendirikan perusahaan ini gitu loh? Kenapa kalian harus mendirikan startup ini gitu loh? Kemudian juga mengejawantahkan, berarti menjabarkan dengan lebih detail kegiatan usaha yang sedang dilakukan atau yang sedang diupayakan, baik dari segi produk ataupun jasanya, kemudian juga siapa yang menjadi konsumen kalian dan juga sasarannya siapa gitu kan. Kemudian next harus memperhatikan masukan dari para stakeholder. Siapa ini stakeholder? Ya, selain dari para pemegang saham atau shareholder juga ada karyawan atau mungkin juga karyawan dalam juga ada ada serikat pekerja, itu juga yang harus diperhatikan masukan-masukannya gitu kan ya. Kemudian juga ya board of directors, manajemen gitu kan ya, kemudian juga supplier ya kan. Supplier kita, kemudian juga kalau misalkan kita punya distributor atau partner ya itu juga merupakan bagian dari stakeholder gitu ya. Kemudian siapa lagi misalnya ya komunitas gitu, komunitas mungkin yang ada di sekitar perusahaan kita gitu. Kalau misalkan kita punya pabrik, ya siapa yang menjadi komunitas kita atau mungkin UMKM yang menjadi binaan perusahaan itu juga merupakan bagian dari stakeholder gitu loh. Nah seperti itu. Kemudian juga misalnya pemerintah ya pemerintah pusat atau juga pemerintah daerah setempat itu juga merupakan bagian dari stakeholder. Nah, misi ini tidak selalu mencerminkan suatu kinerja tertentu, tetapi ya ada dasar pengalokasian sumber daya. Jadi nggak sekedar sumber daya manusia, tapi juga ada sumber daya finansialnya, sumber daya finansial, sumber daya aset-aset yang diberdayakan, dan juga penetapan daripada tujuan. Di sini kalau misi ini tidak mengenal adanya dimensi waktu ataupun juga tolak ukur tertentu ya. Jadi kalau misi itu tidak mengenal dimensi waktu gitu, berbeda dengan halnya seperti halnya visi kan gitu ya. Oke teman-teman sampai sini ada yang mau ditanyakan, monggo silakan Oh ya ada yang mau masuk lagi ya, maaf. Saya ingin bertanya Pak. Ya silakan monggo. Apabila perusahaan sudah berjalan dengan misi pertama Pak, misi dari perusahaan sesuai yang pertamanya. Nah tiba-tiba di tengah perjalanan perusahaan ini misi tersebut bisa berubah gitu Pak. Apakah bisa apakah bisa visinya atau misinya nih? Dua-duanya Pak, misi sama visinya itu tiba-tiba dari perusahaan tersebut tuh berubah sepertinya. Nah itu bisa nggak Pak? Atau gimana Pak? Apa berpengaruh terhadap perusahaan tersebut atau gimana Pak? Oke. Gini, pastinya kan kalau perusahaan itu didirikan ada cita-citanya kan, ada tujuan yang ingin dicapai kan, ada visinya, ada gambaran ideal di depan seperti apa. Ya sebenarnya sih ya sah-sah aja sih kalau memang mau ingin dirubah gitu ya. Mereka sebenarnya tergantung dari shareholder-nya, tergantung dari pemegang sahamnya kan, atau tergantung dari ownernya gitu kan ya. Tapi ya kembali lagi kan di sini kan perusahaan itu didirikan pasti ya harus ada konsistensinya nih gitu loh. Kalau misalkan kita merubah visi gitu, berarti kan secara nggak langsung apakah kita mau tetap berada di industri yang sama atau kita mau switch ke industri yang lain gitu loh. Atau kalau mau misalkan gini, perusahaan ini mungkin kalau misalnya si ownernya itu dia sudah merasa merasa ya mungkin ya nggak tahu ya, orang kan dia pengen jual, itu dia pengen merambah ke bisnis yang lain. Udah nih perusahaan ini saya jual, kemudian dia tetap sebagai pemegang saham, tetapi sebagai pemegang saham sifatnya minor gitu. Jadi bukan sebagai pemegang saham yang utama, tapi mungkin sekedar ya mungkin masih ada ya share-nya atau sahamnya mungkin sekitar 5% atau 10%, sedangkan mungkin yang sisanya sisanya tuh dibeli oleh perusahaan lain atau orang lain gitu kan, atau pengusaha lain. Nah kemudian dari hasil jualan usahanya itu kemudian dia mungkin setup perusahaan baru gitu loh. Itu juga bisa seperti itu gitu. Jadi dia karena perusahaan sudah jalan, sudah profitable, tapi
siapa si ownernya ingin merambah ke bidang yang lain, ya dia jual, dia menjual perusahaannya gitu loh, atau mungkin dia mungkin ya sebagai pemegang saham minor aja gitu, misalnya yang katakanlah yang tadi dia megang, dia punya porsi saham 100% gitu ya, yaudah ini saya jual, misalnya dia hanya megang misalnya 30% gitu loh, yang hanya bikin 30%. Kemudian dia coba dia bikin misalnya perusahaan startup kayak, atau perusahaan yang lainnya, atau dia beli perusahaan lain lagi gitu. Tapi sebenarnya ya sah-sah aja sih kalau dia mau merubah visi misinya, ya monggo-monggo aja gitu. Tapi ya balik lagi tadi kan kepada sifat konsistensinya itu kan gitu ya. Konsisten nggak ini gitu loh. Jangan sampai nanti yang tadinya misalnya dia visinya adalah sebagai market leader di market leader dalam bidang instant noodle di Asia Tenggara, tapi karena dia mau rubah akhirnya dia misalnya dia menjadi pemain otomotif. Nah, itu kan itu kan berseberangan banget ya, satunya dia bicara mengenai makanan instant noodle, tapi satu lagi dia bicara mengenai otomotif, kan itu dua hal yang berbeda gitu, berbeda banget ya. Tadi satu lagi kita bicara mengenai makanan yang dikonsumsi orang setiap hari, satu lagi kita bicara mengenai mesin gitu kan, apa ya, maksudnya bicara mengenai otomotif gitu loh. Tapi sah-sah aja, nggak masalah sih gitu loh. Gitu. Jelas kira-kira gimana? Menjawab nggak? Nangkep nggak maksud saya gitu? Ya menangkap, tapi maksudnya itu Pak, maksudnya itu kalau misalkan tiba-tiba dirubah, tapi produksinya tetap sama sepertinya, berjalan sesuai dengan yang ini, tapi tiba-tiba visi sama misinya berubah, nah itu berpengaruh besar nggak Pak sih sama perusahaannya gitu? Mungkin yang dirubah tuh mungkin visi tetap mungkin, tapi yang dirubah tuh adalah tujuannya. Jadi misalnya gini, misalnya karena sejak ada pandemi ya, misalnya karena tadinya kan misalnya di 30 tahun akan datang kita akan menjadi global player di Asia Tenggara dalam bidang misalnya ya, industri mie instan gitu ya. Tetapi karena sejak ada pandemi itu kan, yang pandemi ini kan nggak hanya menyerang negara kita, tapi kan juga menyerang seluruh dunia kan, yang which is akhirnya ya perekonomian nyaris terhenti kan gitu kan. Nah, apakah visi saya harus dirubah? Oh ya enggak. Tapi yang dirubah itu adalah tujuannya, yang di bawahnya ini loh. Goals-nya yang misalnya tadinya atau mungkin bisnis plan yang harus dirubah gitu loh. Ya misalnya yang tadinya kalian salah bicara mengenai buka restoran di mall, buka restoran di plaza, buka toko di mall atau di plaza. Tapi kan karena sejak pandemi apa yang terjadi? Mall, plaza tutup semua kan. Ya bayangin kalau misalkan kalian punya cabang di mall atau di plaza, sedangkan mall pasnya itu dipaksa untuk tutup, apa yang terjadi? Ya pemasukan pasti berkurang drastis kan gitu loh. Itu yang ingin terjadi kan. Ya misalkan kayak kalian lihat misalnya seperti apa kayak di PGC itu sampai kemarin ini mall yang biasa, maksudnya yang mall biasa lah ya, bukan mall yang high end kayak Kokas, tapi ini mall yang biasa saja. Akhirnya apa, banyak orang akhirnya keluar kan, yang dan servis handphone masih dibuka, diterima servis handphone atau gitu kan. Ya karena apa? Karena di dalamnya mereka ditutup, jadi mereka ya terpaksa harus jemput bola keluar gitu loh. Kan gitu. Yang dirubah itu adalah bagaimana kita menyikapi kondisi di sekitar, kondisi landscape bisnis kita gitu loh. Ya misalnya dengan adanya pandemi, ya kan orang dipaksa untuk memesan makanan secara online misalnya gitu kan. Dengan adanya pandemi, orang dipaksa untuk bekerja di rumah dengan dengan memanfaatkan teknologi IT gitu kan, ada internet, laptop, semuanya kan gitu loh. Kemudian juga dengan adanya pandemi, ya orang dipaksa untuk menggunakan teknologi secara optimum, secara maksimum lah gitu loh. Ya mulai dari pesan makanan, mulai dari sekolah, mulai dari kuliah, mungkin ya kan ngerasakan seperti itu kan. Misalnya kayak saya online gitu ya, saya ngajar online, anak saya di kamar yang berbeda, di ruang yang berbeda, dia lagi mendengarkan gurunya lagi nerangin, kan seperti itu. Gitu. Jadi yang dirubah itu adalah langkah-langkahnya. Tapi cita-cita utamanya itu jangan sampai dirubah gitu loh. Kan gitu. Itu sih kalau menurut saya gitu loh. Pasti ada ya namanya ada adjustment, ada yang harus dirubah, tapi yang dirubah itu adalah yang di bawahnya, nanti saya jelaskan. Apa sih unsur-unsur yang ada di bawah, yang ada di bawah visi gitu loh. Oke ya. Nanti saya sembari jelasin, jadi biar nanti teman-teman Muhammad bisa nangkap gitu ya.
Oke, tadi kan sini ada kita bicara mengenai tadi unsur-unsur organisasi, misi organisasi, ada produk, jasa, target pelanggan itu ya. Kemudian juga pasar nih, market share, kita bicara market share, kemudian juga ada teknologi, kemudian juga tujuan daripada perusahaan itu apa, mau sekedar survival saja, bertahan, ya kan, atau bertumbuh kembang, atau mencari profitabilitas stok gitu, hanya bicara mengenai duit gitu loh. Tapi perusahaan juga memiliki filosofi gitu kan, ya, punya ada konsep dirinya, dan juga pasti kita bicara, kalau perusahaan itu pasti ada bicara mengenai public image. Gue pengen dong perusahaan gue dianggap sebagai perusahaan yang apa ya, yang sifatnya itu ada filantropisnya gitu, ada jiwa-jiwa sosialnya kan, seperti itu gitu. Nah, di sini maksud saya, ini kita bicara mengenai tujuan perusahaan. Nah, itu mungkin yang bisa menjawab tadi pertanyaan teman kamu itu ya. Sebentar, oke, here we go. Oke, kita bicara sekarang mengenai tujuan perusahaan. Jadi pernyataan tujuan itu merupakan uraian dari visi yang menjadi sasaran jangka menengah yang sifatnya konkret dan terukur. Jadi itu measurable gitu. Maksudnya ada measurement-nya itu, ada pengukurannya. Nah, ini pernyataan tujuan itu merupakan sebuah image atau foto atau gambar dari apa yang diharapkan dalam visi dan misi untuk jangka waktu 3 sampai 5 tahun ke depan gitu loh. Nah, kita bicara misalkan tadi kan, kalau visi kan bicara mengenai cita-cita kita 30 tahun akan datang gitu, karena kita nanti di tahun 2045 seperti apa. Nah, tapi karena terkait dengan adanya pandemi, jadi ya apa? Jadi ya tujuan ini yang harus kita adjust, tujuan ini yang harus kita sesuaikan dengan kondisi landscape bisnis kita gitu loh. Kalau misalnya tadinya orang tadi mungkin sebelum pandemi biasa mereka pada ngumpul gitu ya, di mall ngumpul, di plaza ngumpul, di kafe ngumpul, di food court ngumpul. Tapi karena sejak adanya pandemi yang semuanya pergerakan manusia dibatasi, apa yang terjadi? Ya mall, plaza sepi kan, apalagi kafe gitu kan, kafe sepi, pasti sepi kan, orang cuma hanya datang untuk take away doang gitu. Apalagi kalau misalnya kafe di mall, di plaza udah tutup tuh. Kemudian juga misalnya food court yang tadi yang mungkin dia ada di mall atau di plaza, ya pasti itu ikut tutup juga gitu kan. Walaupun misalnya ada restoran mungkin restoran yang berdiri sendiri gitu ya, atau kayak even kayak warteg pun juga dia nggak bisa terima orang makan di tempat, hanya khusus untuk pesan bawa pulang gitu kan. Nah, seperti itu. Jelas ya. Jadi di sini kita bicara mengenai visi dan misi untuk jangka waktu 3 sampai 5 tahun ke depan, itu yang dijelaskan dalam bentuk tujuan gitu. Jadi ini pernyataan tujuan merupakan gambaran jangka menengah dari perjalanan visi dan target yang dibuat. Jadi pernyataan tujuan itu perlu mencerminkan kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh perusahaan secara konkret dan terukur. Pasti secara konkret dan terukur dengan melihat kondisi saat ini gitu kan ya. Apalagi misalkan mungkin kalian di tahun 2019 kan sudah membuat bisnis plan untuk tahun 2020, tetapi karena di tahun 2020 COVID itu merebak, apa yang terjadi? Bisnis plan bubar jalan pastinya. Pasti kalian harus merevisi semua strategi kalian di tahun 2020 kan. Kalian juga harus merevisi targetnya kan, tapi pasti target nggak mungkin tercapai kan gitu loh. Pasti target turun nih, pasti jauh gitu kan, jauh dari harapan lah, seperti itu gitu loh. Nah, jadi dengan melihat tingkat pencapaian dan juga pernyataan tujuan, manajemen itu bisa menilai seberapa baik organisasi tersebut itu sudah mengarah pada visi yang ingin dicapai. Nah, di sini kita bicara mengenai dasar-dasar penetapan tujuan. Pasti ya kita bicara mengenai market share, pangsa pasar. Gue mau sekarang ini di mana nih kita nih gitu kan. Kemudian tujuan ke depan kita seperti apa? Nah, itu kan nanti yang situ dengan melihat kondisi saat ini dan juga melihat kondisi yang akan datang, ya maka nanti akan kita buat namanya strategi gitu kan ya. Kemudian juga cost-nya, kemudian juga mengenai service, mengenai profit, juga mengenai inovasi gitu kan. Inovasi yang terus menerus gitu juga. Kita bicara mengenai apa? Ya bicara mengenai efisiensi, ya pasti ya efisiensi pekerjaan semuanya kan juga terkait. Kalau misalnya kita bisa efisiensi, pasti juga kita bisa menekan cost kan, bisa menekan biaya, itu kan. Ya akhirnya apa, kita bisa meningkatkan keuntungan kan, ujung-ujungnya seperti itu kan.
Dan juga pasti kita masih memiliki tanggung jawab sosial kepada misalnya kepada lingkungan sekitar, kepada masyarakat, gitu kan, kepada misalnya kepada misalnya tempat di mana kita beroperasi perusahaan seperti itu, gitu loh. Jelas ya? Tadi apa yang nanya Muhammad? Itu jadi Ya Pak, ya, terima kasih, jelas Pak. sama-sama. Jadi yang perlu dirubah itu langkah-langkahnya. Tapi kalau misalnya saya katakan sama Muhammad, saya ingin menjadi pengusaha gitu ya misalnya. Tetapi misalnya sorry to say, misalnya pada saat sejalan dengan Muhammad mencoba mewujudkan cita-cita, tapi mewujudkan cita kalian, tetapi misalnya di tengah jalan ini menemukan kendala gitu loh. Kendala ini cukup besar nih. Apa yang harus dilakukan? Kan nggak mungkin kan merubah cita-cita utamanya. Cita-cita itu harus tetap dipegang, tapi yang kita rubah itu adalah caranya atau jalan yang mungkin jalannya yang tadi misalnya lewat tol, karena tolnya mungkin ya ada masalah, ya udah berarti kita keluar dari tol, keluar di pintu tol terdekat, kita misalnya menggunakan jalan arteri, tapi kita harus tetap menuju kepada tujuan kita, goals kita, gitu. Seperti itu, gitu loh. Oke ya, selanjut ya. Apa sih menjadi tujuan dari perusahaan? Nah, tapi sebelum dari, maksudnya bagaimana sih kita harus menyusun tujuan perusahaan? Nah, itu ada beberapa syarat-syaratnya gitu loh. Syarat-syarat itu adalah pertama harus simple. Lalu yang kedua measurement. Jadi ada pengukuran yang harus bisa diukur. Lalu yang ketiga applicable. Yang keempat reliable. Lalu yang kelima, yang terakhir ada timetable. Jadi kalau disikat ini menjadi smart, diambil dari huruf pertama dari simple, huruf pertama dari measurable, huruf pertama dari applicable, huruf pertama dari reliable, dan juga huruf pertama dari timetable. Disikat menjadi smart. Smart itu ya tadi simple, measurable, applicable, reliable, dan timetable. Kita lihat seperti itu. Simple, berarti ya tujuan itu ya harus sederhana dan mudah dimengerti oleh setiap orang yang ada di organisasi gitu loh. Baik oleh tim marketingnya, tim finansialnya, tim HR-nya gitu kan, tim operation di lapangan seperti itu. Lalu measurable, jadi jelas dan konkret. Jadi itu harus konkret, harus jelas. Ya kan? Dan juga pasti harus bisa memotivasi karyawan gitu loh. Menantang ada tapi juga bisa menantang tapi bisa memotivasi karyawan gitu loh. Kok kayaknya susah ya, bahkan ada yang berpikir susah banget, tapi kok kayak kita bisa melakukannya gitu, we can do it gitu. Kemudian applicable, jadi ini layak untuk dikerjakan, maksudnya applicable bisa dikerjakan ini nih gitu loh. Reliable itu berarti sesuai dengan harapan perusahaan untuk bisa mengikuti perkembangan zaman gitu loh. Dan pastinya harus timetable, jadi harus ada deadline-nya, tenggang waktunya, ini kapan gue mau mencapainya, gue mau berada di tiga besar market leader itu kapan. Sedangkan misalkan kalau visi kita kan menjadi market leader di industri instan noodle di Asia Tenggara. Nah, sedangkan palingnya kita menjadi tiga besar dulu nih, misalnya di mana paling nggak di negara kita, Malaysia, Brunei lah gitu loh. Gitu loh. Atau mungkin kalau bisa kita masuk ke Singapura gitu loh. Nah, kayak gitu. Jelas ya teman-teman ya. Oke, kalau yang menanyakan monggo silakan. Oke. Kemudian kita bicara mengenai sasaran dari perusahaan. Tujuan utama dari perusahaan itu dirinci atau dipecahkan menjadi tujuan yang lebih kecil lagi. Jadi tadi ada visi, kemudian ada tujuan, sekarang ada sasaran. Jadi ini yang lebih kecil lagi yang disebut dengan sasaran. Jadi kalau misalnya tadi ada pandemi tahun 2020, apa yang harus dirubah ya? Pasti yang dirubah itu adalah tujuan dan sasarannya. Jangan sampai ya visi yang dirubah gitu loh. Visi harus tetap kita pegang teguh gitu kan ya. Jadi sasaran perusahaan itu merupakan penjabaran, jadi penjelasan yang lebih detail daripada tujuan perusahaan. Jadi sesuatu yang akan dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Nah, supaya sasaran ini bisa dicapai dengan efektif dan efisien, ya,
maka sasaran tersebut harus dibuat dengan secara spesifik, detail, terukur, kriterianya jelas, gitu kan ya. Disertai dengan indikator-indikator yang lebih rinci tadi yang sesuai dengan SMART tadi kan, konsep SMART seperti tadi apa namanya ini kan yang simple, measurable, applicable, reliable, dan timetable gitu loh. Nah, ada beberapa poin-poin yang perlu diperhatikan gitu. Jadi dari sumber daya manusianya, sumber daya finansialnya, kemudian juga kemampuan untuk menghasilkan laba yang bersih, kedudukan pasar, gitu kan, berarti posisi pasar kita tuh di mana gitu kan ya. Kemudian juga kemudian juga sarana kerjanya, sarana dan prasarana kerja gitu kan, kemudian juga pengembangan usahanya gitu kan. Jadi kita harus bisa nih mengikuti perkembangan zaman. Kemudian kira-kira ada usaha apa lagi yang bisa kita garap sih sesuai dengan sesuai dengan pasar kita, sesuai dengan produk kita gitu loh. Gitu. Kemudian juga ada tanggung jawabnya gitu loh. Oke, guys, ini kita break dulu ya 10 menit karena ini kan kan 40 menit. Jadi nanti kita break dulu. Kita balik lagi jam 9 kurang seperempat, jam 8.45. Nanti akan saya berikan link yang baru gitu ya teman-teman ya. Nanti mungkin sembari kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan gitu ya. Oke, ini saya off dulu. I'll see you around and don't go too far. Langsung aja ya. Oke, it's recording untuk sesi kedua. Oke, kita akan lanjutkan tadi ya. Pertemuan kita ini kita jelaskan. Jadi yang terakhir tadi saya jelaskan adalah mengenai sasaran perusahaan. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai sasaran perusahaan, jadi itu adalah mengenai tujuan utama dari perusahaan yang dirinci atau dipecahkan itu akhirnya menjadi sasaran. Jadi yang kalau tadi yang tujuan utama perusahaannya itu yang kita coba breakdown lagi, kita perinci lagi menjadi tujuan yang lebih kecil, itu yang disebut dengan sasaran gitu ya. Nah, sebenarnya ada yang mau masuk. Nah, jadi sebentar. Jadi sasaran itu merupakan penjabaran, jadi atau penjabaran secara lebih detail dari tujuan perusahaan. Jadi merupakan sesuatu yang akan dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu supaya perusahaan dapat mencapai supaya sasaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien, maka sarana perusahaan itu harus dibuat secara spesifik. Jadi sarana perusahaan itu harus dibuat secara spesifik, terukur, kriterianya yang jelas, kemudian juga disertai dengan indikator-indikator yang lebih terperinci. Nah, untuk menentukan supaya memudahkan dalam penentuan sasaran usaha, jadi sebaiknya perusahaan itu mempunyai hal sebagai berikut. Pertama, mulai dari SDM-nya, perusahaan harus menentukan apakah pengetahuan dan keterampilan wirausahawan atau pengusaha dan juga karyawan itu akan dapat ditingkatkan sesuai dengan tuntutan zaman atau enggak gitu loh. Jadi perusahaan ini terutama pengusaha itu harus bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis gitu kan ya, dengan adanya pandemi kan seperti yang saya jelaskan di pertemuan yang minggu yang lalu, dengan adanya disrupsi pandemi, disrupsi milenial dan disrupsi teknologi itu yang harus bisa disikapi oleh si pengusaha. Sorry. Lalu yang kedua itu adalah sumber daya keuangan perusahaan. Itu yang harus dapat menentukan beberapa hal sebagai berikut, mulai dari tingkat efisiensi yang ingin dicapai, kemudian juga besarnya margin yang ingin didapat, besarnya laba yang ingin dicapai, dan juga berapa dana yang dibutuhkan untuk supaya perusahaan ini bisa misalnya melakukan ekspansi, misalnya perusahaan ingin melakukan ekspansi bisnis. Berapa nih dana yang dibutuhkan untuk investasi? Apakah dia harus mengundang investor dari luar atau menggandeng perusahaan yang lain kemudian masuk sebagai pemegang saham atau bagaimana gitu kan? Atau mungkin sifatnya profit sharing. Jadi misalnya ya profit sharing selama misalnya periode tertentu, misalnya selama 10 sampai dengan 20 tahun yang akan datang atau gimana gitu kan. Kemudian juga kemampuan menghasilkan laba. Jadi laba bersih itu yang ingin dicapai itu sebaiknya bisa lebih baik atau lebih tinggi dari
indeks biaya hidup. Ya kalau enggak ya nanti ya perusahaan ini nggak bisa tidak bisa melakukan investasi atau tidak bisa meningkatkan kemampuan atau tidak bisa memperluas tidak bisa melakukan ekspansi usahanya kan gitu. Kemudian juga mengenai market positioning. Jadi kita bicara mengenai kedudukan pasar. Market position. Jadi kita bicara mengenai kedudukan pasar. Jadi pengusaha itu harus bisa menentukan apakah perusahaan mempunyai kedudukan di mana nih di pasar ya, apakah sebagai market leader ya kan, atau sebagai the big five, atau sebagai follower kan gitu ya. Kemudian juga sarana kerja. Kita bicara mengenai sarana kerja. Jadi aset-aset yang digunakan untuk bisa menghasilkan produk ataupun jasa. Nah, jadi aset yang sarana kerjanya ini apakah sudah ada waktunya mesti diganti atau mungkin diperbaiki kan gitu ya. Apakah misalnya mesin-mesin produksinya ada yang memang harus diganti atau mungkin cukup melakukan perbaikan kan gitu. Kemudian juga pengembangan usaha. Jadi ya seorang pengusaha itu ya harus meningkatkan penjualannya, meningkatkan labanya, meningkatkan asetnya, unit usahanya, dan juga organisasi kerja. Nah, kemudian juga ya tanggung jawab perusahaan, tanggung jawab. Jadi pengusaha juga harus mampu menjawab apakah ini usahanya hanya sekedar mengejar profit tok atau mungkin juga memperhatikan lingkungan sekitar, atau juga kalau bisa misalnya meningkatkan juga kesejahteraan hidup di masyarakat sekitar. Misalnya berarti yang sering kita sebut dengan misalnya social entrepreneur. Jadi social entrepreneur jadi dia berusaha untuk memperdaya atau dalam artian memanfaatkan sumber daya manusia yang di sekitarnya. Mungkin misalnya kalau si ibu-ibu yang diajak sebagai membatik, atau mungkin salah si ibu ini yang membantu misalnya untuk melakukan menjahit atau hal seperti itu. Jadi merupakan ada sifat sosialnya. Jadi nggak hanya melulu mengenai profit, tapi juga selain daripada profit ya juga ya usahanya juga bisa memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya gitu loh. Seperti itu. Oke, jelas kalau mau tanyakan silakan monggo. Oke, sekarang kita bicara mengenai falsafah perusahaan. Jadi kalau mau menanya silakan ya. Sebentar ada yang masuk, just a moment. Oke, sorry ini baru sekarang di accept ya. Oke. Oke, sekarang kita bicara mengenai falsafah perusahaan. Jadi falsafah perusahaan itu merupakan nilai, bukan nilai yang ditanamkan, ada value yang ditanamkan dan dijadikan sebagai acuan, sebagai guidance dalam setiap gerak dan langkah perusahaan. Jadi ada value ini yang dipegang teguh gitu kan, yang dijadikan sebagai acuan dalam setiap gerak dan langkah perusahaan untuk mencapai supaya bisa mewujudkan visi yang tadi gitu kan. Nah, kalau orientasi falsafah perusahaan itu terdiri dari beberapa hal ya, mulai dari profesionalisme, ini kan profesionalisme dalam bekerja gitu kan ya. Kemudian juga integritas, kemudian juga berorientasi kepada pelanggan, kemudian juga melakukan inovasi yang terus dilakukan tanpa adanya henti baik di segala lini ya, baik tidak hanya sekedar produk ataupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk konsumen, tetapi juga ya misalnya mengenai back end-nya, dari sisi operation-nya, dari sisi financial-nya, dari sisi accounting, mungkin juga dari sisi marketing dan sales, dan juga divisi-divisi yang lain gitu loh. Nah, makanya kalau misalkan perusahaan itu benar-benar memegang nilai yang sudah ditanamkan, yang sudah dijadikan sebagai acuan, kira-kira misalkan kalau ada misalnya ya katakan ada oknum pejabat yang minta disogok, mereka meminta sejumlah dana tertentu, kira-kira ya di situ dengan tujuan supaya ya lancar usahanya, supaya misalnya proses pendirian pabrik itu bisa lebih
lebih cepat atau apapun misalnya untuk segala urusan yang berhubungan dengan bisnis bisnis perusahaan ini kira-kira karyawannya mau nggak gitu loh melakukan kegiatan sebagai penyogok kan gitu kan ya. Oke, sekarang kita bicara mengenai keterkaitan antara visi, terus kemudian juga visi, misi, goals, objektif, dan juga falsafah dari perusahaan. Jadi kesemuanya merupakan mata rantai yang saling memiliki ketergantungan. Jadi saling ada ketergantungan antara visi dengan misi, ada ketergantungan antara misi dengan goal, ada ketergantungan antara goal dengan objektif, juga ada ketergantungan antara objektif dengan falsafah, demikian juga antara visi dengan falsafah itu pasti ada ketergantungan gitu. Jadi yang memang nggak bisa berdiri sendiri-sendiri, tapi saling bergantung dan saling terhubung gitu loh. Itu. Dan ini nggak mungkin masing-masing jalan sendiri-sendiri kan gitu ya. Jadi misalnya visinya apa, misinya apa, goalsnya apa, falsafahnya apa itu nggak mungkin gitu kan. Pasti semuanya saling terhubung dan juga saling ada rasa ketergantungan di antara semuanya ini gitu loh. Gitu. Oke, sebentar ada yang masuk lagi. Oke, teman-teman ada yang mau tanyakan sampai sini, guys? Any questions? Silakan. Kalau enggak, saya lanjut untuk coba menjelaskan mengenai tugas ya sebentar. Ini saya buka dulu tugasnya sebentar ya teman-teman ya. Gitu. Sip. Oke, untuk tugas ini saya minta teman-teman untuk membuat summary yang nanti saya akan jelaskan ini summary-nya seperti apa. Ini saya coba jelaskan. Jadi ada dua bab yang saya minta kalian teman-teman itu membuat summary-nya. Ini saya buka dulu sebentar ya. Oke, here we go. Ini saya share screen dulu ya teman-teman ya, sorry. And here we go. Oke, di layar teman-teman sudah terlihat ya. Saya coba jelasin dulu dari sini dulu ya. Tujuan perusahaan. Jadi kalau menurut Peter Drucker, sebentar sambil dulu bukunya ya. Jadi kalau menurut Peter Drucker itu, jadi hanya ada satu pengertian yang sah dari tujuan bisnis, yaitu apa? Yaitu untuk menciptakan pelanggan, to create customers gitu kan ya. Nah, pelanggannya yang akan menentukan apa bisnisnya gitu loh. Ini merupakan hal yang dikatakan oleh Peter Drucker, nanti saya akan jelaskan siapa Peter Drucker ya. Nah, tujuan sebuah bisnis ini harus terletak di luar bisnis itu sendiri. Jadi tujuan itu harus jadi di luar sana gitu loh. Yang sebenarnya tujuan tersebut harus terletak pada masyarakat karena perusahaan bisnis adalah sebuah lembaga masyarakat. Jadi perusahaan bisnis itu merupakan sebuah lembaga masyarakat gitu loh. Hanya ada satu pengertian yang sah dari tujuan bisnis, yaitu untuk menciptakan pelanggan. Nah, pelangganlah yang menentukan apa bisnis tersebut gitu loh. Nah, di sini ada beberapa poin yang sudah saya coba highlight. Jadi mengapa perusahaan didirikan? Nah, jadi jawaban dari pertanyaan ini akan mempengaruhi strategi organisasi, kemudian menentukan sifat dari cita-cita dan sasarannya, mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil,
membentuk cara mengelola perusahaan, bagaimana perusahaan bisa di manage gitu ya, bagaimana si board of directors itu bisa merunning perusahaannya kan gitu, merupakan itu berdasarkan dari mengapa perusahaan didirikan gitu ya. Kemudian juga menentukan tingkat keselarasan atau pertentangan antara tujuan dan nilai-nilai perusahaan. Jadi terkadang ada yang dipertentangkan antara tujuan dengan value-nya, serta juga mempengaruhi motivasi hakiki yang dirasakan oleh para pegawai dari pekerjaan mereka. Jadi akibatnya apa? Juga komitmen, inisiatif, dan kreativitas mereka gitu loh. Oke, ini kalian bikin summary-nya. Summary ini kalian bikin dalam format Word, boleh, dalam format PDF juga oke, nggak apa-apa. Kemudian nanti kalian kirimkan ke email. Lihat, paling lambat itu seminggu sebelum UTS gitu ya. Kalau mau lebih cepat, monggo, nggak apa-apa. Tapi paling lama itu saya tunggu adalah seminggu sebelum UTS gitu kan ya. Oke, ini yang pertama, itu mengenai tujuan perusahaan. Lalu yang kedua, itu adalah mengenai manajemen sebagai ilmu budaya. Jadi budaya zaman itu sebagai arts gitu loh. Ya kan? Jadi karena sini kutipan dari tulisannya Peter Drucker adalah pekerjaan merupakan alat bagi manusia untuk berkembang gitu kan ya. Tugas manajemen, perhatikan, tugas manajemen adalah untuk mengembangkan manusia sehingga orang biasa dapat bekerja dengan cara yang luar biasa. Gitu. Jadi makanya di sini kalau menurut Peter Drucker dia tidak mengenal yang namanya Superman. Kalau Superman berarti itu perusahaan organisasi atau perusahaannya bergantung pada satu orang tertentu gitu kan, pada sosok orang tertentu gitu loh. Tetapi kalau misalkan super team yang dibangun itu adalah timnya, teamworknya, berarti tim atau karyawan ini sebagai aset bagi perusahaan gitu kan ya. Itu tolong diperhatikan. Jadi misalkan kalau misalnya perusahaan ini masih bergantung pada sosok satu orang tertentu, ya bayangkan kalau misalkan tiba-tiba, ya ini mohon maaf, misalkan tiba-tiba kalau misalnya orang tersebut itu berhalangan tetap gitu loh. Ya misalnya, ya mohon maaf, misalnya seperti dia sakit, ya kan, atau mungkin ya bahkan kalau mungkin ya wafat, itu bagaimana? Kira-kira ada nggak yang bisa melanjutkan pekerjaannya gitu. Tapi kalau yang dibangun itu adalah super team, yang dibangun oleh tim yang kuat, yang saling mendukung, yang saling support gitu, yang saling berkoordinasi, itu ceritanya akan berbeda gitu loh. Oke, jelas ya teman-teman ya. Oke, nanti ini dokumen file ini akan saya share di grup ya, juga nanti saya akan saya tulis ulang email address saya. Kemudian juga ini jadi artikel itu bisa ambil dari buku ini, dari bukunya Peter Drucker, ini yang judulnya Drucker Difference. Ini yang menulis adalah The Peter F. Drucker and Masatoshi Ito Graduate School of Management gitu loh. Jadi merupakan salah satu New York Times bestseller. Ini saya beli buku itu udah cukup lama ya, tahun 2014. Jadi udah hampir 8 tahun, hampir 10 tahun yang lalu saya beli bukunya ini. Tapi ini masih tetap relevan gitu menurut saya. Gitu, oke. Sampai sini ada yang ditanyakan mungkin teman-teman? Silakan, monggo. Kalau ada yang ditanyakan, mumpung masih ada waktu. Kalau enggak, ini saya akhiri sampai di sini ya. Nanti saya share. Pak, saya mau nanya tugas, Pak. Yes, silakan monggo. Yang tadi tugasnya berarti kita bikin artikel gitu, Pak. Bikin summary, bikin ya summary itu berarti ringkasan aja gitu loh. Tapi bukunya yang tadi Bapak kasih gitu, Pak. Enggak, nanti saya kasih itunya, saya kasih dokumennya. Jadi nanti saya kasih file udah dalam bentuk PDF. Jadi kalian nggak perlu beli bukunya gitu loh. Oh, baik Pak. Itu tadi saya tunjukin aja, ini saya ambil dari buku ini gitu. Tapi itu bukan berarti kalian harus beli bukunya, enggak. Kalau mau nyari monggo, enggak juga nggak apa-apa gitu loh. Gitu. Tapi yang jelas itu adalah nanti saya share dokumen yang tadi nih. Ini saya coba sebentar nih, saya tunjukin deh. Nah ini nanti akan saya share ke kalian. Jadi ini sudah saya scan gitu loh. Jadi kalian tinggal bikin summary-nya aja.
Jadi ada dua gitu loh. Yang tadi tujuan perusahaan, yang keduanya itu adalah ini manajemen sebagai ilmu budaya. Jadi ini nanti kalian bikin dua jenis summary. Summary yang pertama tadi ini yang tujuan perusahaan, summary yang kedua adalah manajemen sebagai ilmu budaya. Nanti kalian kirim ini digabung ya monggo nggak apa-apa. Tapi paling tidak kalian bikin dua file yang terpisah gitu loh. Jadi salah file pertama yang manajemen sebagai ilmu budaya, nanti file yang kedua ya ini yang tujuan perusahaan, atau sebaliknya juga nggak apa-apa gitu loh. Tapi yang jelas tolong nanti kalian berikan judulnya, dan juga jangan lupa kalian tulis nama lengkap, NIM, dan juga kode kelas kalian gitu. Karena kan ya saya terima email kan bukan dari kelas kalian saja, tapi juga ada beberapa kelas yang lainnya gitu. Gitu ya teman-teman, yang jelas ya. Tapi no worry lah, jadi nggak harus beli kok. Kalau mau beli, kalau kalian kepo ya monggo beli. Tapi saya nggak tahu masih ada apa enggak di toko buku. Kalau mau, saya punya versi soft copy-nya tapi dalam bahasa Inggris, nanti saya share. Tapi saya share mungkin besok-besok aja. Jadi biar kalian nggak bingung. Jadi kalian fokus sama yang dokumen yang dua file utama ini aja, yang babnya ini gitu loh. Oke teman-teman ya, jelas. Ada yang tanyakan lagi mungkin dari Muhammad, monggo, atau teman-teman yang lain silahkan. Pengumpulannya sebelum UTS dan dikirimnya lewat email gitu ya Pak? Iya betul. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Terserah mau pakai format Microsoft Word atau mau pakai PowerPoint, terus ya kalian bikin dalam format PDF ya sok aja silakan, nggak apa-apa gitu loh, monggo aja. Gitu. Mengenai formatnya gimana Pak? Format summary itu ya kalian coba kalian kreativitas kalian lah gitu, bagaimana membuat summary kan gitu ya. Terus juga di kelasnya juga nanya Pak, berapa halaman minimum? Ya yang namanya summary ya nggak harus sampai 1 halaman juga. 1 halaman ya dari 20 halaman apa yang mau kalian tulis gitu kan. Tapi paling tidak ya terserah kalian ya, 3 halaman ya, mungkin 3 halaman 4 halaman, atau mungkin apa, kalau misalnya lebih dari 4 halaman boleh nggak ya? Boleh, nggak apa-apa. Kalau misalnya menurut kalian banyak hal yang perlu dibuat summary-nya ya monggo aja, nggak apa-apa gitu loh. Saya memberikan kebebasan kepada kalian gitu kan. Jelas ya teman-teman ya semuanya ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Ya kan, biar supaya kalian bisa ada waktu buat istirahat, bisa ada waktu buat malam mingguan gitu kan. Oke, terima kasih banyak semuanya teman-teman. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Kita ketemu lagi minggu depan di jam dan hari yang sama. Oke, I'll see you around, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next week ya semuanya guys. Ya, oke, bye-bye. Bye.